Shalom, selamat pagi GBI Kenisa. Siapa yang bersuka dalam Tuhan? Yes. Siapa yang sudah nggak tahan lagi nih untuk pengen memuji menyembah Tuhan? Mari kita berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan, berterima kasih karena anugerah-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Kami bisa ada sampai saat hari ini ya Tuhan, semua hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih nggak kurang satu apapun, bahkan kami bisa bersuka ya Tuhan. Berikan hikmat untuk kami semua ya Tuhan. Kami bisa keluar dari ruangan ini ya Tuhan, memiliki perubahan ya Tuhan. Mendapatkan pengertian yang baru ya Tuhan dari firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati dari awal hingga akhir ibadah. Semuanya ya Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Aku
all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have seen in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am breathing, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so, so good. Every breath that I am breathing, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Now I lay down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. I lay down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yeah. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Haleluya. Goodness of God. Goodness of God. Wow. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara.
Eh, saya mau memberitakan tentang persembahan. Seperti yang kita tahu, selalu kalau istri saya memberikan khotbah, nggak jauh-jauh related dengan namanya olahraga. Karena setelah saya pelajari, setelah 20 tahun bersama istri saya, kita benar-benar mau mengenal Yesus. Dari awal tahun 2000, kita bersama-sama, saya dengan istri saya, mengikuti kakak ipar saya pada saat itu untuk membuat hubungan lebih pada Tuhan Yesus. Dan bersamaan pula juga kita mempunyai hobi berdua istri saya ialah olahraga. Yang seperti saya sharing dulu di Komsel Patra bahwa setelah saya pelajari ternyata perjalanan rohani kita itu sama seperti olahraga. Kita tidak mungkin menjadi seorang atlet, kita tidak mungkin menjadi seorang juara tanpa harus latihan. Nggak mungkin seorang bayi tiba-tiba dilahirkan menjadi seorang juara, dia butuh pelan-pelan. Sedikit demi sedikit dia berlatih, sedikit demi sedikit dia buat kekuatan dari muscle-nya, dari memorinya, dan itu semua butuh ketekunan. Itu butuh dengan pengorbanan, dan itu semua butuh dengan komitmen. Nggak beda jauh dengan namanya kita memberikan persembahan. Banyak orang yang belum mengerti arti persembahan itu. Waktu kita memberi mungkin, aduh saya berat nih, gaji saya cuma 10 juta, saya harus kasih 5 juta. Karena mereka tidak terbiasa namanya memberi. Ya kan? Begitu juga dengan waktu kita, saya cuma punya waktu 12 jam sehari. Tapi kita lupa memberi waktu buat Tuhan. Dalam membaca firman, dalam pelayanan. Seringkali kita terlena dengan kehidupan-kehidupan dunia. Jadi saudara, dalam hal memberi sama. Bahwa memberi kita bisa mulai dari dikit-dikit. Karena memberi itu ialah latihan. Seperti saya latihan, kita latihan dikit-dikit lama-lama itu menjadi kuat kok. Ya kan? Dan kenapa banyak teman saya tuh bilang bahwa lu gila banget ya, setiap minggu latihan 12 sampai 14 jam latihan. Ada berenang, ada sepeda, ada lari. Kebetulan saya sama istri saya suka nama triathlon. Jadi kita bagi dalam waktu seminggu itu sehari bisa 2 jam, 3 jam untuk latihan masing-masing cabang olahraga. Karena kita butuh latih itu semua. Ya. Kenapa saya lakukan itu? Bukan karena saya bodoh. Karena saya sudah menikmati. Itu namanya latihan. Saya sudah menikmati. Itu namanya bagaimana badan tuh enak. Menikmati bagian waktu kita race itu kita tidak sakit-sakitan waktu kita finish. We can do finish strong. Karena kita sudah mengecap nikmatnya itu. Sama dengan memberi. Dalam Mazmur 34 tadi seperti lagu tadi, kecaplah dan nikmat, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya dan istri sudah sampai titik pada saat kita sudah menikmati bagaimana olahraga setiap pagi. Bagaimana kita bangun jam 5, kita berenang semua, kita sudah menikmatinya. Oleh karenanya sama dengan kesukaan akan memberi. Kenapa orang suka memberi? Saya tahu Pak Nino senang banget memberi. Karena dia sudah menikmati. Konsekuensi daripada memberi, konsekuensi daripada menabur, dia sudah menikmati. Jadi saudara, mari. Dengan memberi kita menikmati kok, bukan buat Tuhan, buat kita diri sendiri kita melatih. Karena namanya perpuluhan, persembahan sulung, namanya persembahan mingguan. It's a God's management training actually. Waktu kita kerja, karena dulu istri saya masuk banker, masuk namanya management training, kita dilatih ketekunan. Kita dilatih hal-hal yang sepele kok. Karena kita pikir sepele cuma nganterin surat dari si bos A ke bos B gitu. Padahal kita melatih bagaimana kita tekun. It's for your benefit, not for God. Oleh karena mari saudara, kita harus bertekun dalam hal ini. Ada satu ayat, 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. See, you give it is actually for your own goods, not for the God's. Tuhan gak butuh uang kita, Tuhan tidak butuh waktu kita. Tuhan butuh tubuh kita untuk dipersembahkan untuk Dia. Tuhan butuh puji-pujian kita. Dan Tuhan butuh kerelaan kita untuk menyisihkan apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Di awal bulan kau gajian, kasih perpuluhan. Saya utamakan itu dibanding seluruh expenses yang ada di dunia. Karena saya tidak mau memberikan yang tersisa buat Tuhan. Saya memberikan yang terutama Tuhan.
Oleh karenanya Tuhan, biarlah kiranya kita selalu ingat bahwa with God there is always a way. And by faith we find it. Dengan Tuhan selalu ada jalan. Dan dengan iman kita akan menemukannya. So saudara, marilah memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dengan apa yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Saatnya kami akan memberikan sebagian daripada yang telah Kau titipkan pada kami Bapa. Biarlah semua tangan-tangan Kau berkati tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Kami percaya Kau berikan hikmat juga bagi kami Tuhan. Bagi pengurus gereja ini. Untuk menyalurkan berkat-berkat ini Tuhan. Bagi yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Blessed assurance, Jesus is mine. He is my fourth man in the fire, time after time. But in His Spirit, washed in His blood, and what He did for me in Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, always at rest. I know the author of tomorrow is holding my steps. This is my story. This is my song. Praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Trust in you, ku serahkan hidupku, bergantung padamu, Tuhan. Oh Yesusku, segalanya ku percayakan padamu. Yes, I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. I sought the Lord. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered.
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, trust in God. Oh, Jesus, Yesus, panggil namamu Tuhan. Thank you, Jesus. I sought the Lord, yes. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. We trust in you, Jesus. Kami mencari Tuhan. Engkau menjawab dan Engkau mendengar dan menjawab, Tuhan. Itu kerinduan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Saat kami mencari Engkau, Tuhan, kami menemukan jawaban. Engkau adalah Tuhan yang mendengar. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Biarlah saat ini Tuhan, kami seluruh jemaat akan duduk dan mencari wajah-Mu saja, Tuhan, di bawah kaki-Mu. Biarlah Engkau memberikan jawaban untuk setiap masing-masing kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang hancur dipulihkan, yang tidak mempunyai pengharapan dinyatakan pengharapannya di dalam Engkau. Thank you, Lord. Urapi hamba-Mu, kosongkan aku, pakai sebagai bejana untuk kemuliaan nama Yesus saja. Thank you, Jesus. Kuduskan ruangan ini biar hanya hadirat Tuhan melingkupi di seluruh ruangan ini. Berkati seluruh jemaat, berikan mereka kehausan, kelaparan, dan ketaatan dalam mendengarkan firman. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, Kenisa, my family, beloved family. Shalom. Masih pada tema bulan ini, godly wisdom, again and again. Godly wisdom adalah hikmat Allah, seperti Pak Nino katakan, hikmat Alfa dan Omega, tidak terbatas, terlalu tinggi. Pada Swar katakan bahwa murni, peramah, penurut,
Wow, so deep. Udah tinggi dalam lagi hikmat tuh, iya nggak? Saat ini saya mau membawakan hikmat Allah yang ada di dalam Korintus. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Kita baca firman-Nya ya Bapak Ibu. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Karena lumayan panjang, kita bagi-bagi ya. Saya yang genap dan Bapak Ibu yang ganjil. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Wow, luar biasa firman ini ya. Firman ini disampaikan oleh Paulus dalam keadaan jemaat di Korintus itu dalam perpecahan Bapak Ibu. Mereka sedang di dalam perpecahan yang berat. Perpecahannya itu apa? Perpecahan di dalam golongan. Masing-masing membanggakan golongannya. Aku Apolos, aku Paulus, bla 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 bla. Perpecahan di dalam persaingan. Bahkan pelecehan di dalam seksual dan ketidaktaatan. Ini yang terjadi pada jemaat Korintus. Mengapa itu terjadi? Karena pada saat itu hikmat dunia, hikmat manusia memerintah jemaat Korintus. Sehingga Paulus kembali lagi mengatakan bahwa hendaklah engkau seia sekata, hendaklah engkau erat bersatu, sehati sepikir. Karena pada saat itu mereka sudah mementingkan kepentingannya sendiri daripada tujuan utama daripada jemaat ini adalah pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil tergeser karena masing-masing
ingin memegahkan dirinya sendiri. Inilah sebenarnya yang terjadi di dunia sekarang. Bukan saja terjadi di jemaat Korintus. Saya percaya ini tidak terjadi di jemaat Kenisa ya Bapak Ibu. Tapi ini yang terjadi di dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa yang memerintah kita bukan hikmat manusia atau dasar-dasar dunia. Janganlah kita serupa dengan dunia seperti tema bulan lalu ya. Tetapi kita harus minta pimpinan hikmat Allah. Sangat penting. Minggu lalu kita sharing di Komsel ya. Begitu banyak isu sekarang Bapak Ibu. Iblis ini pinter. Sibolis ini pinter banget. Mencuri, membunuh, membinasakan. Ajaran-ajaran sesat. Itu bukan oleh orang-orang yang gak tahu Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang followersnya umatnya luar biasa Bapak Ibu. Seperti yang Pak Daswar sharingkan minggu lalu. Bahkan keluarga-keluarga yang mengenal Tuhan tiba-tiba mengalami kehancuran, perceraian. Masalahnya simple, bukan masalah tiba-tiba yang heboh-heboh. Hanya satu masalahnya, mereka mengikuti hikmat manusia. Tetapi kalau kita mengikuti hikmat Allah akan memberikan kehidupan. Firman Tuhan katakan di Amsal 8 ayat 35, karena siapa mendapatkan aku ini maksudnya hikmat. Mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Ini mengenai nanti dibaca ya, Amsal 8 itu mengenai wejangan hikmat. Jadi apa aja tuh hikmat, kayak apa sih dia. Lalu dia bilang kalau engkau mendapatkan aku, that wisdom, pasti ada kehidupan. Tetapi kalau kita mendapatkan hikmat dunia, pasti ada kebinasaan. Ini sudah janjinya. Oleh sebab itu kita butuh. This is a very strong tema. Thank you untuk our pastor, Pak Nino dan Bu Meda yang benar-benar get the revelation to put this sebagai tema kita bulan ini. Karena benar, hubungan suami istri, berkeluarga, kita butuh hikmat untuk mengalami kehidupan. Parenting, bagaimana kita membesarkan anak-anak, kita butuh hikmat agar mereka benar-benar tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jemaat, how we counseling, kita butuh hikmat untuk masing-masing jemaat yang mengalami kehancuran, kekurangan, lalu mereka akan mendapati kehidupan. Amin. Di dalam Korintus ini saya mau membagi ada jenis 4 biar bisa fokus ya. Hikmat Allah itu apa sih? Hal yang pertama, hikmat Allah adalah pengenalan akan Tuhan. Amin. Di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa hikmat dunia, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Jelas di sini dikatakan bahwa hikmat dunia itu tidak mengenal Allah. Amsal 9 ayat 10, ayat yang selalu dikatakan setiap pembicara. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita mau berbicara dengan hikmat, hal yang pertama itu adalah mengenal Tuhan secara dalam. Deeply relationship. Mengapa saya bilang deeply relationship? Karena mengenal dalam arti di sini bukan hanya ya saya menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal adalah mengenal pribadinya dan melakukan kehendaknya. Ini adalah deeply relationship.
Mengapa harus deeply relationship? Mengapa kita harus bergaul intim sampai dalam kepada Tuhan Yesus? Karena dari situlah turun hikmat Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi syarat untuk kita dapat hikmat itu kenal Tuhan bukan hanya permukaan. Saya mau menjelaskan lagi, terus terang saya butuh hikmat banget untuk ngejelasin apa sih deeply relationship. Karena memang mungkin kalau Bapak Ibu sering ketemu saya, kalimat yang paling saya ucapkan gini, mengenal Tuhan yuk, is not religion, is not religion, it's relationship. Apa sih sebenarnya mengenal Tuhan itu? Mengenal Tuhan itu adalah bertumbuh. Bertumbuh, getting connected, berhubungan. Jadi mengenal Tuhan itu bukan sekedar hari Minggu kumpul di gereja atau punya waktu 10 menit devotional. Enggak cukup. Mengenal Tuhan itu harus terus menerus. Get it connected di mobil, di bisnis, di meeting, di olahraga. You have to have a conversation with God. What do you want, Jesus? Apa sih? Apa yang harus kukatakan sih? Bagaimana sih? Dan perenungan itu harus sama-sama berjalan. Perenungan akan firman Tuhan siang dan malam. Ini dia deeply relationship. Growing. Coba cek kehidupan rohani masing-masing Bapak Ibu. Aku kenal Yesus sudah berapa tahun ya? Berbeda gak sih aku? Apa sama-sama aja? Jalan di tempat. Yang namanya bertumbuh itu pasti ada buah. Betul gak? Kalau gak ada buah berarti salah tumbuh. Salah tumbuh. Tapi tidak ada masalah. Sekalipun salah, there always a chance for God. Enggak akan ada. Tuhan itu datang bukan untuk tiba-tiba hukum-hukum. He love us to be safe. Itu aja. Nah, deeply relationship sebenarnya ilustrasi yang paling termudah dan terdalam adalah hubungan kita Bapa dan anak. Kalau mau lihat apa sih hubungan intim? Gimana sih cara aku kenal Tuhan? Yuk kembali lagi jalin hubungan kita anak, dia Bapa. Karena dia adalah kasih, fundamental semua daripada deeply relationship harus berdasarkan kasih. Why? Karena kasih di atas segala-galanya. Bapa kita di surga itu rindu banget untuk mengasihi kita. Dia sangat bersorak-sorai dan bersukacita waktu dia mengasihi kita, waktu dia menunjukkan kasihnya, waktu dia benar-benar menyertai kita dengan kasihnya. Dan dia sangat rindu menanti kita untuk mengenal kasihnya. This is deeply relationship. Bapa kita di surga mengasihi kita tanpa syarat, tanpa kondisi. Sekalipun waktu kita masih berdosa pun dia tetap mengasihi kita Bapak Ibu. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. This is about the love of the Father. Dia mengasihi kita kapanpun juga, apapun juga keadaan kita. Bahkan kasih dia tidak ada yang memisahkan dengan semua keadaan kita. Apakah keadaan kita sedang tertekan, apakah sedang mengalami ketidakadilan, kekurangan, dimanapun juga. Baik itu di dalam maut, dalam pemerintahan-pemerintahan sekarang ataupun yang akan datang, dalam kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Tidak ada yang memisahkan kita dengan kasih Kristus. Inilah kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan bahwa kita hidup lebih dari pemenang. Karena dia telah mengasihi kita Bapak Ibu.
Ini kabarnya dulu. Ini dulu esensinya kenapa kita harus kenal secara dalam. Karena dia mengasihi kita. His love is unconditional. His love terlalu panjang, tinggi, dalam, lebar, terlalu unlimited. Speechless kita dengan kasih Tuhan Bapak Ibu. Speechless. Nah, saat kita tahu, kita mengenal kasih Tuhan, ini akan beda. Cara kita berhubungan dengan Tuhan itu beda. Saya selalu bilang bahwa when you know the love of God, bagaimana dia setia, bagaimana dia terus rindu mengasihi kita, pilihan kita pun akan berbeda Bapak Ibu. Kenapa kita nggak mau melakukan hal-hal yang tidak menyukai dia? Bukan masalah dosa tidak dosa lagi. Bukan masalah keharusan lagi. Tetapi karena kita kenal kasihnya begitu besar. Ini harus menjadi dasar. Because God love us so much. Oleh sebab itu kita mau taat. Ini artinya deeply relationship. Jadi gak sekedar di permukaan. Don't see God as a transactional God. Don't see God because of his stuff. Bukan karena berkatnya, bukan karena apanya, but see God because who he is. He is love. Nah, ini yang kenapa saya bilang kita harus berlatih mengenal. Kita harus berlatih bagaimana Tuhan tuh mengasihi kita. Jadi at any circumstances, karena kita mengerti who he is. At any circumstances, kesukaan kita hanyalah memuji, praising. Ini artinya buah dari deeply relationship. Doa dijawab tidak dijawab, kita terus memuji, menyembah, taat, bergaul intim. Nggak sia-sia kalau di dalam firman itu dikatakan bahwa hikmat itu diberikan kepada orang yang bergaul intim. Hikmat itu diberikan kepada orang yang taat, yang takut akan Tuhan. Ada contoh yang paling jelas adalah Yusuf Bapak Ibu, benar nggak? Yusuf itu orang yang sangat punya hubungan dengan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu selalu ada padanya. Kelihatannya dia nggak ngapa-ngapain ya, tapi I know for sure dia itu mempunyai deeply relationship with God. Buktinya apa? Buktinya firman ya. Firman Tuhan Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini karena dia punya deeply relationship. Penyertaan Tuhan itu buat dia suatu kehormatan. Jadi perilaku dia juga always to honor the presence of God. Kejadian 39 ayat 6 dikatakan, adapun Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya dan elok parasnya maksudnya dia itu takut akan Tuhan Bapak Ibu. Dia gak main-main sama dosa. Dia gak coba-coba sedikit-sedikit. Begitu dia lihat ada kesempatan dia lari terbirit-birit. That's about orang-orang yang punya deeply relationship with God. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi di kehidupan Yusuf? Hubungan yang intim dengan Tuhan akan berbuahkan 3 hal. God favor, God wisdom, and courage. Penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, hikmat Tuhan, dan ketahanan uji. Courage, semangat, courage and boldness. Ya gak Tante Nancy? Courage, dia gak pernah mundur. Ini udah berapa lama nih jadi budak, gak enak banget perjalanannya. Udah mau dipromosi mundur lagi, ya gak? Baca nanti cerita Yusuf. Tapi he has the courage. Jadi hal yang pertama, hikmat adalah deeply relationship. Pengenalan akan Tuhan secara intim. Bagaimana caranya? Ayo mulai.
Latih, latih, latih. Kenali dulu fundamentalnya apa? Kasih. If you do it with love and patience, it will cause endurance. Amin. Seperti tadi suami saya bilang, kecaplah dan lihatlah. Iya enggak? Suka dulu, suka dulu. Suka dulu sama Yesusnya, suka dulu sama Bapaknya, suka dulu sama kasihnya. Then you will have a deeply relationship. Hal yang kedua dikatakan di sini adalah hikmat Allah adalah Kristus. Ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi. Alat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tetapi ingat di ayat ini dibilang hal yang terpenting adalah ini berlaku bagi orang-orang yang dipanggil. Seperti Franz bilang di dalam pengajarannya ya. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih dulu. Maksudnya apa? Mereka yang dipanggil adalah orang-orang yang percaya terhadap pemberitaan Injil. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya aminkan di dalam ruangan ini kita semua adalah orang-orang yang dipanggil. Begitu kita menjadi kategori orang-orang yang dipanggil, dia katakan bahwa Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Nah, penting banget nih kalau kita bilang Yesus adalah hikmat. How to get that? Satu lagi, untuk mendapatkan Yesus yang adalah hikmat, kita harus melakukan bagian kita Bapak Ibu. Kemarin ada sharing ya, orang yang mengalami lawatan Yesus. Puluhan tahun yang lalu Yesus sudah samperin dia loh. Tiba-tiba sekarang kembali lagi berbalik meninggalkan Yesus. Jadi encounter udah disamperin tanpa dikerjakan, kita akan kehilangan keselamatan itu Bapak Ibu, gak main-main. Tidak hanya sekedar berkata menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah dipanggil, tetapi yang terpenting kenali dia, temui dia. Bahkan dikatakan di sini, mengapa kita harus punya deeply relationship? Karena hikmat itu di Kolose 2 ayat 2-3 dikatakan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kuncinya kembali lagi hal pertama deeply relationship. Hikmat itu Kristus. Tapi bagaimana menemukannya? Karena dibilang ini adalah harta tersembunyi. Kita harus benar-benar cari. Enggak sembarangan hanya bilang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. No. Do your part. Cari harta yang tersembunyi itu. Dengan bagaimana? Berhubungan intim. Bahkan di sini dikatakan di Kolose 2 ayat 2. Untuk kita menemukan harta yang tersembunyi itu, kita harus bersatu dalam kasih. Menarik ya. Jadi kenapa jemaat Korintus itu terpecah belah? Kenapa dia akhirnya terpengaruh dengan hikmat manusia? Karena dia tidak bersatu dalam kasih. So above all fundamental kita pun kalau kita mau menemukan hikmat, kalau kita mau taat, kalau kita mau mengenal dia deeply relationship, kita harus embracing in his love and be unity in his love. Baru setelah kita bersatu di dalam kasih, dia akan membukakan pengertian-pengertian, kekayaan, rahasia. Yaitu Yesus itu sendiri dan dia adalah kekuatan buat hidup kita. Amin. Amin. So love make you endure. Betul gak? Kenapa kita bisa tertahan? Kita bisa bertahan. Karena kita mengenal kasih Tuhan.
And kenapa kita harus melakukannya dengan ketekunan? Perlu latihan. Amsal 15 ayat 33 dikatakan takut akan Tuhan adalah didikan. Jadi it's a training yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. But satu lagi, hikmat diberikan kepada orang-orang yang tekun. Jadi kalau mau latihan, coba latihan yang tekun. Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku. This is the key to get the wisdom. Ada didikannya, tapi yuk sama-sama melewati didikannya dengan tekun. Bagaimana caranya? You have to doing it with love and passion. Seperti tadi Pak Ray bilang, orang-orang tuh pada bilang ke saya, kemarin kan saya baru melewati pertandingan berenang ya Bapak Ibu. Namanya Ocean Man di Bali minggu lalu. Ini adalah olahraga pertandingan berenang open water swim melewati laut dengan jarak 5 kilo. Teman-teman saya termasuk mungkin di sini ya, lu udah gila ya kata gitu. Tapi saya diem aja. Ya gue gak mati sial gitu kali ya. Daftar terus gak latihan terus masuk. It takes me 7 years to do this Bapak Ibu. Saya lihat tuh Insta, saya udah berapa tahun sini kira-kira bisa sampai nyampe sini. 7 tahun. 7 tahun dalam pelatihan dan tekun. Tapi kenapa saya bisa lakuin itu? Karena I'll do it with passion. Bukan karena disuruh sama suami ya, gak bakal berhasil. Kamu taat gara-gara nanti ketahuan elders loh, gak bakal berhasil Bapak Ibu. Karena you have to have dulu that passion. Kenapa saya punya passion? Karena saya udah kecaplah dan lihatlah betapa enaknya olahraga itu. I already see the benefit. Orang jadi gini ya, saya kadang-kadang ya mungkin jangan bosan-bosan ya kalau mengilustrasikan ke olahraga. Karena ini benar-benar related to my spiritual growing. Sangat. Jadi begitu juga kita. Kayak tadi Pak Ray bilang, kenapa kok saya perpuluhan kadang bulan ini iya, besok enggak, besok iya, besok enggak gitu. Mungkin kita perlu tanya, udah pernah enggak get it the benefit betapa enaknya ngasih? Itu dulu. Kenapa saya harus datang ke komsel? Bukan karena supaya elders itu nggak enak loh nanti dimarahin Kak Friska. No. Karena saya udah ngerasain waktu di komsel itu ternyata saya dapat kekuatan. Waktu di komsel itu ternyata sharing-sharing orang itu membangkitkan saya. Nah itu udah merasakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Maaf ya sih, bukan maksudnya emang ini. Ini ada bekas WL Kenisa loh. Tiba-tiba Kak Friska nyanyi-nyanyi aja udah kuncinya dikunci Inggris. Ya enggak? Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ini dia. Kenapa kita harus latihan ibadah Bapak Ibu? Taste and see. Saya udah ngerasain. Orang kalau bilang, gila ya Londro, berenang ke situ, gua aja lari capek gitu. Nggak masuk akal emang, terus terang nggak masuk akal. Hah, naik sepeda 180 kilo, buset ke Bandung aja gua tidur. Di mobil pakai berhenti-berhenti lagi kelaparan. Lu suruh naik sepeda. Kecaplah dan lihatlah. Itu dia dulu ini dulu. Kenapa kita nggak bisa tekun memberi? Kenapa kita nggak bisa tekun mengampuni? Nah mengampuni.
Orang yang memberi pengampunan, suka memberi pengampunan. Saya juga masih belajar. Saya nggak bilang ini saya udah 100% jago loh Bapak Ibu. Begitu kita memberi pengampunan, ternyata it set you free. Forgiveness give a freedom. Baru kita suka ngampunin. Betul gak? Jadi ini dulu esensinya. Kita udah dalam hal kecaplah dan lihatlah gak? Atau kita ikut-ikutan? Karena gak enak nanti dimarahin. Betul gak? Kenapa kita suka berdoa? Udah pernah mengecap dan melihat gak fungsinya berdoa? Waktu tiba-tiba pas berdoa, semua all the luka-luka kita ketarik. Terus kita mengalami kesegaran, kita mengalami kedamaian, terus kita menemukan jawaban. Terus kita melihat bahwa orang-orang yang didoakan itu berubah. Kecaplah dan lihatlah, nah pasti tekun. Pasti mau disuruh berenang 5 kilo juga tekun. Saya udah ngalamin tuh, gila jam 5 pagi udah di GBK. Karena saya udah ngalamin enaknya minta ampun. Badan tuh rasanya lepas. Baru kalau mau kurus itu bonus. Kadang-kadang orang salah fokus. Kurusnya dulu gitu. Udah kecaplah dan lihatlah gak olahraga tuh buat apa. Sama. Kayak kita berdoa kita mau nyari blessingnya dulu. Saya minta mobil, saya minta pekerjaan, saya gini. It's not about that. Udah rasakan damainya gak? Udah rasakan tiba-tiba dipeluk sama Bapa gak with his love? Udah rasakan rasanya kecukupan dan rasakan benar-benar kepenuhan dan rasakan kepastian gak? Ini dia. Ya, jadi kalau kita mau mendapat hikmat yang adalah Yesus, dia adalah tersembunyi, harus tekun. Karena dikatakan bahwa bahkan ada firman yang struck me. Latihan badani itu biasa-biasa aja. Tetapi latihan ibadah itu luar biasa. Baik untuk sekarang dan kehidupan yang akan datang. Wow. Itu saya sampai bilang ini, Tuhan kalau saya latihan badani aja bisa 10 jam. This one give me more promise. Jadi gak usah tuh doa cuma 10 menit. Nih latihan ibadah tuh. Dia bilang ayatnya ada nanti dibaca aja nih. 1 Timotius 4 ayat 8 bahwa latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam waktu sekarang baik untuk yang masa depan. Yuk tekun, kecaplah dan lihatlah sehingga benar-benar kita bisa mengalami Yesus secara dalam. Hal yang ketiga, hikmat Allah itu adalah mengenai takut akan Tuhan. Amin. Amin. Mengapa saya bilang bahwa hikmat Allah itu mengenai takut akan Tuhan? Satu hal, hikmat itu bukan mengenai kualifikasi a great wealth, kaya, akademis, orang terkenal. Enggak. Karena dikatakan di sini bahwa firman-Nya ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. This is about hikmat. Bukan mengenai kualifikasi kita apa yang dunia lihat. Kita hebat, kita kaya, kita terkenal, kita kepinter. Boleh. Tapi jangan berkecil hati kalau kita menjadi orang-orang yang bodoh di dunia. Yang memberikan hikmat itu adalah saat kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan pengkhotbah katakan, pengkhotbah 9 ayat 15, di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota. Orang miskin bisa menyelamatkan kota. Ini yang bodoh di dunia nih. Iya kan? Jadi gak apa-apa dibilang dunia itu bodoh. Suami-suami gak usah takut. Kalau dibilang ya takut kurang asik gak bohongin istri. Itu dunia. Gak usah takut.
Hormati istrimu karena dia adalah pewaris kasih karunia. Sehingga doamu dijawab. Bodoh di dunia loh. Istri juga dapat dong. Dunia sering bilang ya udah suami lo kan begini gini nggak usah ikutin. No. Nggak apa-apa dikatain bodoh sama teman-temannya. Tunduklah kepada suamimu. Karena dia adalah seperti Yesus di dalam jemaat. Wow. Tunduk yuk istri-istri yuk. Sekalipun kadang-kadang banyak hal yang kita gak bisa ngerti. Tapi gak apa-apa bodoh. But kalau kita ikutin ini tiba-tiba we got the wisdom. Jadi keren. Dikereninnya sama siapa? Sama Tuhan. Bukan dikerenin sama manusia. Jadi apa yang bodoh? When you have that relationship, it brings kepada hikmat, kepada kemenangan, terhadap kepintaran. Itu dia. Saya punya satu kesaksian ya. Kemarin jadi mungkin Bapak Ibu tahu saya punya sister in Christ yang beberapa tahun mengalami depresi. Ingat gak cerita saya? Saya ya lupa saya udah 5 tahun kali ya. Dia mengalami depresi tapi setiap hari pokoknya urusannya hanya kasih firman. Depresinya tuh sampai gak bisa ngeliat ya Bapak Ibu. Kalau jalan mesti dituntun. Puji Tuhan kan sekarang lumayan. Tiba-tiba kemarin dia telepon saya. Waktu saya sedang mempersiapkan ini. Hikmat adalah yang bodoh di dunia itu menjadi hebat. Mak dia bilang gitu. Gue mau sharing dia bilang. Apa saya so deg-degan. Dia bilang gini tahu gak. Ini orang depresi ya, jalannya maaf ya, jalannya aja dituntun nggak bisa lihat. Kalau mikir juga ya udah yang pendek-pendek aja, dampak dari depresi. Jadi gini mak, wah ini keren banget dia bilang gitu. Ini udah pulihnya juga masih pulih-pulih, tapi menurut saya dia punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Tahu nggak? Kan gue lagi ya udahlah ya, kan udah umur begini, midlife crisis biasa ibu-ibu kan. Gue pikir udahlah I want to invest something, paling enggak saya punya penghasilan. Tapi I don't want to do in that business, just invest. Terus, iya tadinya gue mau partneran sama teman gue si A. Si A ini it's so intelektual. Nanya bisnis, ini tambah ini, benar. Dia ini cuman gitu aja ya. Tapi on the other hand in the middle tiba-tiba teman partner gue si A ini mundur. So karena dia mundur gue gak mau ikut. Takut kan? Gimana nih orang depresi gak bisa ngeliat terus mau taruh bisnis gitu kan. Tiba-tiba I call her gitu yang punya bisnis. Aduh enggak deh karena saya gak bisa nawar. Kayaknya harganya gak masuk deh bla 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 bla. Soalnya yang teman saya mundur. Tinggal saya sendiri. Ya udah deh mbak ketemu aja yuk katanya gitu. Aduh gue udah malas banget ya gue undur-undur akhirnya tapi gue ketemu lah ya to conclude this. Tanya pas ketemu, jadi mbak sebenarnya saya gak berani karena harganya tuh terlalu tinggi bla 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 bla. Dan saya sendiri, teman saya gak jadi. Tahu yang orang itu bilang gini, you know what dia bilang gitu. Lo sekarang tawar deh terserah berapa aja. Karena remember waktu kamu ketemu saya pertama kali which is dia juga udah lupa. You say something that menurut saya itu wow gue mau jadi partner loh. Terus gue kan bingung ya gue ngomong apa sih gitu kan. Maaf ya mbak waktu itu namanya orang depresi lupa ya. Ngeliat aja gak bisa loh jadi kalau ngomong sama saya tuh di voice note. Cing hello gitu. Joyce Meyer kalau tiap hari dengar podcast begitu. Tapi tiap hari all the way dengan firman. Dia bilang gini saya ngomong apa sih mbak dia bilang gitu. Ingat gak mbak, waktu mbak ketemu saya, jadi kan temannya ketemu, gila lu sekarang kok kayak begini, kenapa lo I heard that you are in the very heavy depression ya. Tiba-tiba ada satu kalimat yang menurut saya, you are the right person to be my partner. Emang ngomong apa saya, dia bilang, mbak tuh ngomong begini, iya memang saya depresi, tetapi melalui depresi ini ternyata saya mengenal Tuhan. Dan saya akhirnya berjalan merasakan damai sejahteranya, kekuatannya, bahkan sukacitanya. Menurut saya itu kalimatnya wow banget mbak. That wisdom. Ya udah sekarang boleh ditawar berapa aja. Wah dia juga kaget. Iya kan?
Tapi ini adalah buah bagaimana dia berhubungan intim. Wisdom has a power. Ingat nggak? Di dalam Kristus tersembunyi harta hikmat dan kekuatan. Kalimatnya sederhana. Tetapi dikatakan kepada orang yang pelaku firman dan takut akan Tuhan. There will be wisdom. Amin. Jadi hikmat Tuhan itu nggak usah takut menjadi orang-orang yang bodoh di dunia. Selama kita punya hubungan dan kita taat, hikmat akan mengalir dan membawa kita kepada jalan dan kebenaran. Amin. Hal yang keempat, hikmat Tuhan ada pada kita. Amin. Hikmat Tuhan ada pada kita. Di ayatnya dikatakan di sini bahwa ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus. Bapak Ibu, ini kembali lagi dikatakan bahwa kita orang-orang yang hidup di dalam Yesus. Dia berikan hikmat, other than dia berikan hikmat, dia membenarkan kita, dia menguduskan kita, dan dia menebus kita. What amazing grace. In Jesus is more than enough. Karena hidup kita bukan mengenai kita lagi. Hidup kita bukan mengenai permasalahan atau kekurangan atau kerinduan kita lagi. Hidup kita adalah mengenai who He is in us. Ini dia. Sehingga pada akhirnya seperti di ayat 31 dikatakan sehingga kalaupun mau bermegah, yang bermegah itu hanya Yesus Bapak Ibu. Karena hikmat aja diberikan, tetapi kita harus minta ya. Jangan lupa minta dengan tidak ragu kalau di Yakobus. Ya enggak? Tapi satu hal yang terpenting bahwa hikmat Allah itu seperti tadi saya katakan dia adalah Yesus. Apapun keadaan Bapak Ibu sekarang, sepertinya menjadi kehancuran, kebodohan di dalam dunia. Tetapi karena kita adalah orang-orang yang tekun berlatih untuk setia dan taat dan takut akan Tuhan, maka hikmat itu turun. Bagian kita adalah cuma satu. Pandang Yesus yang adalah hikmat, yang adalah kekuatan. Bahkan Yesus itu adalah segala-galanya untuk kita. Waktu saya berenang 5 kilometer, ada kuncinya. Orang kan nanya ya, ini kan di laut, ada ombak. Caranya gimana sih kok bisa 5? Jadi berenangnya itu 1,5 dulu, segitiga ya. 1,5 dulu, lalu terus lagi, terus ke arah ke pantai di Jimbaran. Jadi dia buat segitiga Bapak Ibu. 1,5, 1 kilo, 1,5. Ada satu kunci yang harus saya lakukan untuk saya bisa sampai ke tujuan. Itu namanya sighting. Nah, sighting ini harus benar. Karena yang namanya berenang di laut itu bukan seperti berenang di kolam berenang. Terkadang kita terombang-ambing dengan gelombang, dengan ombak yang besar. Sehingga berenang kita bisa mencong-mencong Bapak Ibu. Nah, penting sekali dinamakan sighting. Kebetulan coach saya Rodrik waktu start itu dia bilang jangan lupa ya Kak. Sightingnya itu ada 3 kali. Sighting pertama pulau yang paling pojok. Sighting kedua airport rada sedikit geser. Sighting ketiga itu adalah yang tenda putih-putih. Sighting ini penting sekali.
Karena kalau sighting kita nggak benar, bisa kita nggak nyampe atau kilometer kita semakin besar. Saya berenang 5 kilo, taunya pas saya lihat di jam, saya berenang 5,6 kilo akhirnya. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, sighting is the wisdom of God. Kita mungkin melewati banyak tantangan badai hidup kita Bapak Ibu. But kita butuh hikmat Tuhan untuk kita benar-benar bisa sampai di dalam tujuan. Mungkin saat ini banyak banget badai-badai yang begitu besar, gelombang kehidupan kita yang begitu besar, begitu tinggi. Tapi satu hal, saat kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan dan kita nurut-nurut aja apa yang Dia perintahkan, kita akan menaruh Tuhan di atas segala badai-badai kita. Amin. Don't lose hope. Seeking for the wisdom. Do the sighting Bapak Ibu. Karena saya percaya saat kita lihat Tuhan di atas segalanya. Engkaulah Yesus yang adalah harta hikmat itu sendiri. Engkaulah Yesus yang adalah kekuatan Allah itu sendiri. Dan engkaulah Yesus yang adalah pengetahuan yang luar biasa untuk menjadi jawaban di dunia ini. Do the sighting. Walk with faith. Cari hikmat. Hikmat adalah pengenalan. Hikmat adalah Kristus. Hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan hikmat ada pada kita. Called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there
you are mine. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. We set our eyes upon you Jesus. Apapun Tuhan keadaan kami Tuhan. Begitu besar gelombang hidup kami Tuhan. Tetapi satu hal, hikmat Tuhan menjadi jawaban untuk kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Benar-benar Tuhan. Keep our eyes above the wave. Biar kami menaruh mata kami di atas segala pergumulan hidup kami Tuhan. We want to do the sighting only to you Jesus. Which is you are the wisdom. You are the wisdom Lord. Tuhan pada siang hari ini Tuhan firman-Mu katakan apabila engkau kekurangan hikmat. Mintalah. Mintalah dengan tidak bimbang. Kami seluruh jemaat menyatukan hati kami Tuhan. Apapun gelombang hidup kami. Kami butuh hikmat Tuhan untuk menjadi jawaban Tuhan. Untuk menjadi kekuatan Tuhan. Untuk menjadi pengetahuan. Tuhan tolong Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan. Baik itu di dalam pekerjaan Tuhan. Baik itu di dalam hubungan Tuhan. Baik itu di dalam sakit penyakit Tuhan. Satu hal Tuhan, tuntun kami Tuhan. Biar akhirnya Tuhan, hanya roh Tuhan yang memimpin kami kepada iman yang bulat itu. Yaitu Engkau sendiri Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Kami mau memperkatakan bahwa di dalam nama Yesus ada kehidupan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah akan dikuatkan. Bahkan yang hancur untuk semua keluarga-keluarga yang dalam kehancuran akan dipulihkan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan dengan hikmat Tuhan. Thank you Jesus, in Jesus mighty name we pray. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Jingko. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Luar biasa firman Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bu Friska Rorim Pande udah jadi berkat untuk kita semua. Dan tetap tinggal dalam firman-Nya, di dalam hikmat Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya setelah ini ada sedikit kesaksian tentang pelayanan misi kita ke Toraja. Tapi sekarang sudah jam 12, jadi saya minta maaf Rahman minggu depan. Ya, sama Frans, ya minggu depan ya, karena sekarang udah jam 12 supaya waktunya lebih banyak lagi karena penting banget itu. Amin. Siapa siap untuk bukan pulang, tapi diutus dalam 1 minggu depan lagi untuk menjadi berkat untuk dunia ini. Amin. Ya, siapa siap untuk mempraktekkan akan the word of God yang kita baru dengar tadi. Amin. Pengenalan Kristus, takut akan Tuhan, dan Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Yuk kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus for your presence. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami boleh menyembah Engkau dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan, kami boleh melatih untuk memberi Tuhan. Supaya kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa Bapak yang baik tentang hikmat itu Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengenalan, pengetahuan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Tentang hikmat yang begitu dikupas dengan begitu mendalam. Dan begitu kaya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Friska. Yang berdoa memberkati Ibu Friska, Pare, anak-anak mereka, Keisha, Kefas, dan Kenara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai lebih heran lagi Tuhan.
kemanapun Engkau utus mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau hidup di tengah-tengah jemaat ini. Engkau ada dan Engkau berkarya di tengah-tengah jemaat ini. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kabar-kabar baik yang kami sudah dengar Tuhan Yesus. Bahwa prayers change things Tuhan. Bahwa doa merubah Tuhan Yesus keadaan. Kami bersyukur karena kami mendapatkan kabar bagaimana Tasya Tuhan Yesus. Engkau sudah jamah Bapa yang baik. Wow Tuhan, terima kasih Tuhan. Keluarga kami, anggota keluarga kami. Yang kata dokter ada masalah besar dalam kepalanya. Tapi Tuhan kami percaya Bapa yang baik. Engkau merubah. Sehingga itu dapat di-cure Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami imani, kami terus imani Tuhan. Campur tangan Tuhan atas kesembuhan ilahi untuk Tasya Tuhan Yesus. Tasya Sihitin Tuhan. Berikan kekuatan untuk Neil juga Tuhan. Suami tercinta. Mama, ibunda juga Tuhan Yesus. Meiti juga. Berikan kekuatan Bapak. Dan kami satu keluarga kami akan terus dukung dalam doa Tuhan. Kami juga bersyukur juga untuk Opung Tuhan yang sekarang sedang beristirahat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan juga akan melawat Opung Tuhan. Mujizat yang Engkau jadikan untuk Tasya, Engkau akan berikan juga untuk Opung Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kesembuhan ilahi terjadi atas kasih kami, ibunda kami, Opung Olive juga Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus, teman-teman kami yang sakit seperti doa tadi, Ibu Friska katakan yang sakit disembuhkan. Yang sedang bermasalah akan Tuhan angkat permasalahan mereka. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan. Satu saja Tuhan Yesus. Seek the Lord. Cari Tuhan aja. Seperti pujian. I sought the Lord. Dan Dia menjawab kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Aku berdoa memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Apapun pergumulan. Apapun sukacitanya. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami akan lihat bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Dan kami mau pulang dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak-Ibu sekalian, mari kita berdiri sama-sama yuk. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan. Supaya kita boleh semakin mengenal akan Yesus Tuhan. Boleh menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita. Dan menuntun kita di jalan yang benar. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. See you next week with the wisdom of God. Shalom. Kecaplah dan lihatlah